Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainun Asyifa, Prodi Pendidikan Matematika Lokal B dengan NIM 20.01.01.04.06.99. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas akhir atau final text dari mata kuliah SPI Sejarah Peradaban Islam dengan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Adapun pertanyaannya untuk yang pertama, dalam konteks kebudayaan, mengapa Islam yang dibawa oleh bangsa Arab mampu beradaptasi dengan budaya selain Arab, dan perpaduan dua kebudayaan itu mampu mengembangkan sebuah peradaban yang maju? Nah, jadi peradaban Islam semakin pekat kemajuannya ketika dinasti Umayyah berkuasa, yaitu tepat pada abad ke-7 sampai dengan 11. Nah, penaklukannya itu lebih luas. Karena adanya penaklukan luas, maka penaklukannya wilayah luas dan wilayahnya baru, dan wilayah itu mempunyai kebudayaan yang lebih maju dibandingkan dengan kebudayaan di daerah asalnya. Maka di situ otomatis akan terjadi kontak budaya. Di situ akan terjadi kontak budaya ketika mereka menguasai daerah perbatasan India dan perbatasan Mongol. Nah, otomatis Islam itu berasimilasi, artinya bercampur kebudayaannya dengan kebudayaan setempat. Dan juga ketika mereka menguasai daerah Iberia dan wilayah Spanyol, antara budaya Arab dan Islam itu bercampur dengan kebudayaan Eropa. Maka tidak heran setelah dinasti Umayyah, yaitu dinasti Abbasiyah dan juga dinasti Umayyah, dua yang ada di Spanyol itu peradaban Islam itu semakin semakin maju, mencapai masa keemasan. Kenapa? Karena adanya kontak budaya dengan wilayah invasi yang luas. Nah, karena wilayahnya luas, orangnya banyak, dengan orang-orangnya juga pasti berbeda. Jadi karena orangnya juga berbeda, budaya-budayanya berbeda, dengan adanya kontak dengan agama Islam, maka terjadi adanya akulturasi antara budaya Arab Islam dengan budaya-budaya setempat. Sehingga peradaban Islam semakin kaya antara agama Islam dengan budaya Arabnya, bercampur dengan harmonis dengan budaya-budaya setempat seperti budaya Persia, budaya-budaya Eropa. Pertanyaan kedua, mengapa pasca abad ke-11 peradaban Islam ini cenderung merosot? Nah, jadi pada abad ke-11 peradaban Islam sedikit demi sedikit itu mulai menurun atau merosot. Karena apa? Sebabnya karena pengganti dari dinasti Abbasiyah ini, yaitu Turki Seljuk, ini memulai persekutuan. Dia memulai persekutuan yang mana persekutuan ini mencampuri urusan intelektual. Kalau dalam bahasa Prof. di sini adalah adanya persekutuan antara ilmuwan dan negara. Nah, jadi alasannya itu adanya persekutuan antara ilmuwan dan negara. Selanjutnya yang menjadi faktornya adalah adanya kelas militer dan juga sultan yang mulai mencampuri urusan-urusan ekonomi. Akhirnya para pedagang, dalam hal ini sektor swasta, yang lebih banyak mendanai kegiatan intelektual pada masa itu lemah. Akhirnya para intelektual ini kehilangan penyandang dana dan donaturnya ini beralih kepada sultan dan kelas militer ini, yang mana mereka itu terafiliasi dengan negara. Artinya secara tidak langsung negara mempunyai kontrol kuat terhadap para intelektual ini. Nah, ini yang menyebabkan peradaban Islam pada masa ini bisa dikatakan tidak lagi dalam artian bebas. Nah, keadaan ini semakin parah dengan didirikannya madrasah Nizbaniyah, ya. Nizbaniyah mengukuhkan Sunni sebagai ideologi. Nah, Sunni ini adalah ahli sunnah wal jamaah, sehingga aliran-aliran di luar daripada ahli sunnah wal jamaah seperti Mu'tazilah dan lain sebagainya itu mereka tersingkir, bahkan dianggap sebagai kafir. Nah, ini merupakan kondisi yang berbahaya bagi peradaban Islam. Tidak ada lagi kebebasan para intelektual untuk mengembangkan pemikirannya dan juga filsafatnya.
Makanya tadi saya katakan karena dengan adanya campur dengan pemerintah terhadap kegiatan intelektual ini membuat para intelektual tersebut tidak bebas mengembangkan kegiatan akademiknya. Seperti itu. Kemudian faktor selanjutnya itu adanya perang salib. Kita mungkin mengetahui Salahuddin Alauddin, juga adanya serbuan Mongol seperti serbuan dari Hulagu Khan dan sebagainya. Kemerosotan peradaban Islam ini berlanjut karena apa? Kerajaan selanjutnya seperti Safawi, Mughal dan Ottoman melanjutkan persekutuan ulama atau intelektual negara. Kemudian adanya Barat ini mengalami Renaissance karena belajar dengan intelektual Islam di Spanyol. Kemudian Barat ini fokus mengembangkan teknologi percetakan mesiu dan kompas laut, sedangkan kerajaan Islam itu hanya fokus pada mesiu saja. Artinya mereka itu hanya fokus pada militer saja dibanding dengan percetakan dan kompas laut. Nah, padahal percetakan dan kompas laut yang membuat orang Barat terliterasi. Jadi ini dalam hal percetakan, mereka itu lebih banyak memproduksi buku dan akhirnya mereka membaca. Dan kemudian kompas laut ini memungkinkan mereka melakukan perjalanan jauh. Kemudian ujungnya terjadi kolonialisme Barat, artinya berujung pada kolonialisme terutama bisa kita rasakan di Nusantara karena apa? Karena adanya teknologi kompas laut. Nah, kesimpulannya, pertamanya yang menyebabkan kemerosotan itu adalah persekutuan antara negara dan intelektual. Artinya dalam hal ini negara terlalu mencampuri urusan intelektual. Dan nah itu tadi yang pertama. Kedua, mereka fokus pada ambisi saja, terus menerus melakukan inovasi tanpa mengembangkan aspek-aspek lain sehingga mereka dikatakan tertinggal. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 3, apakah peradaban Islam mempengaruhi perkembangan ilmu matematika? Jelaskan seperti apa itu bentuk pengaruhnya. Jadi teman-teman, ada 5 hal yang mempengaruhi perkembangan matematika dalam sejarah peradaban Islam. Pertama itu adanya dorongan normatif yang bersumber dari Al-Quran tentang perlunya memaksimalkan penggunaan nalar untuk merenungkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan dalam Al-Qur'an, baik yang berkaitan dengan fenomena alam maupun tentang kehidupan. Kedua, itu adanya sebuah tekanan pada saintis muslim untuk terus melanjutkan dan mengembangkan matematika dalam kehidupan. Kenapa? Karena matematika ini dirasa akan terus bermanfaat bagi umat di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga itu adanya ilmu matematika sebagai hasil peradaban pra-Islam dirasa perlu untuk dikembangkan lebih lanjut seiring dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Kemudian yang keempat itu adanya dorongan etos keilmuan dari saintis muslim, dan yang terakhir adalah adanya dukungan politik dari penguasa seperti pada masa keemasan Abbasiyah dan Umayyah. Seperti itu. Baik, ya itulah tadi 3 pertanyaan yang sudah saya jawab. Semoga teman-teman mengerti dan dapat dipahami. Selebihnya jika ada kata-kata yang tidak baik atau kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.